bahwa alhamdulillah Jakarta ini punya banyak majelis-majelis maulid yang bisa kamu hadiri. Kayaknya sih nggak akan bisa ada orang hadir di semua majelis maulid. Orang kadang-kadang acaranya juga dibikin barengan kan. Walaupun saya lihatin nih kadang-kadang ibu-ibunya jauh lebih sibuk daripada ustadzah-ustadzahnya. Sibuk banget dah. Saya pernah tuh mau hadir satu majelis, ada ibu-ibu udah nenteng bingkisan gitu keluar dari majelis itu. Padahal saya baru aja mau masuk. Saya bilang, Bu, Ibu ini nih udah selesai aja. Saya baru aja mau datang, Bu, saya bilang gitu. Terus ibunya itu bilang, oh iya nih Ustazah, saya mau menuju majelis maulid berikutnya. Ini majelis kedua nih Ustazah, masih ada yang ketiga keempatnya nih. Insya Allah sibuk bener Bu. Nggak usah gitu juga ya. Jadi kita ambil yang apa ya namanya, yang khidmat, yang kita khusyuk di situ hadirin. Nggak usah pindah-pindah gitu-gitu. Pokoknya yang ini hadir, yang itu harus hadir juga gitu. Nggak perlu kayak gitu. Iya betul. Ntar yasinnya di majelis yang dapat tahlilnya di maulid yang lagi, dapat maulidnya majelis yang situ tapi makomnya di majelis yang satunya lagi. Aduh. Nggak usah gitu teman-teman, nggak usah gitu. Saya aja yang jadi ustadzahnya saya hindarin. Dulu kalau maksa-maksa suka ada tuh yang saya kasih, misalnya kayak sehari pagi itu ada berapa majelis maulid gitu. Tapi sekarang enggak dah. Udah tambah tua. Sama ini juga ya, kayak yang ya udah dah hadir aja dari pagi sampai, maksudnya emang bener-bener kita hadirin fokus gitu kan, biar dapat semua yang dibagi-bagikan di majelis tersebut. Nah kalau saya boleh bilang kepada ibu-ibu nih kalau hadir majelis maulid, satu yang tempatnya berkah, dua yang diadakan sama majelis yang biasa kamu hadirin, majelis taklimmu gitu, sama yang ketiga yang diadakan sama gurunya, sama guru yang kamu belajar di majelis tersebut. Begitu ya. Karenanya saya hanya akan menyampaikan dari banyak jadwal, saya hanya menyampaikan untuk beberapa majelis aja. Yang pertama yang tempatnya berkah di Jakarta ini, di tiga majelis maulid, Al-Hawi, Kuitang, Luar Batang. Ya. Al-Hawi, Kuitang, dan Luar Batang. Karena memang di tiga majelis ini memang dari dulu-dulu tuh udah majelis maulidnya udah lama umurnya, dan juga diadakan di makam-makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Hawi, di Kuitang, sama di Luar Batang. Yang di Al-Hawi itu diadakan rebo pertama dari bulan Maulid. Berarti akan jatuhnya pada tanggal 20 September, ya. 20 September. Kemudian lagi di Kuitang. Di Kuitang itu diadakan pada hari Jumat terakhir dari bulan Maulid, yaitu pada tanggal 27 Rabiul Awal atau 13 Oktober, ya, di Islamic Center Kuitang. Begitu. Kemudian lagi di Luar Batang itu diadakan pada hari Selasa sesudah minggu terakhir. Nah, minggunya tuh minggu terakhir, tapi Selasanya kadang-kadang udah masuk Rabiul Akhir. Kayak yang sekarang ini Selasanya masuk tanggal 2 Rabiul Akhir, yaitu tanggal 17 Oktober di Keramat Luar Batang, ya. Makamnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Yang di Kuitang makamnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau itu ngadain maulid, beliau yang bawa maulid Habsyi, maulid Simtuduror, murid dari Habib Ali.
bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di Sewun, penulis kitab Simtud Duror. Nah itu punya banyak murid teman-teman. Salah satunya adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Surabaya. Itu yang bawa Maulid Simtud Duror pertama kali. Ya, dan di antara murid beliau itu adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, ini kalau yang nggak biasa-biasa dengerin namanya jadi kayak kelibet-libet karena kan memang namanya kan mirip-mirip aja tuh ya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau yang bawa Maulid Simtud Duror dan mengadakan di Jakarta dan mengadakan maulid sesuai dengan tanggal maulidnya Habib Ali Habsyi. Masih zamannya Habib Ali Habsyi ada, itu beliau udah bikin maulid juga di Jakarta sesuai dengan maulidnya Habib Ali Habsyi yang ada di Sewun, yaitu pada hari Kemis terakhir di bulan Rabiul Awal. Ya. Nah, Kemis terakhir di bulan Rabiul Awalnya itu buat maulidnya Habib Ali Habsyi yang laki-laki, yang perempuan besoknya, yaitu hari Jumat terakhir. Gitu ya, jatuhnya tahun ini pada tanggal berapa tadi? 27 Rabiul Awal atau 13 Oktober. Nah kemudian di tempatnya Habib Keramat Luar Batangnya tanggal 2 Rabiul Akhir, yaitu hari Selasa 17 Oktober. Itu 3 tempat sebaiknya jangan ditinggalkan. Bismillah, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iya, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan aman, sehat afiat, panjang umur, fitaatillah, ada rezekinya sehingga juga bukan cuman bisa hadir tapi juga bisa ikutan bantu ya perayaan maulid-maulid yang diadakan. Yang acara maulid-maulid ini teman-teman, nih ya, Rabiul Awal itu kata guru kami Habib Umar bin Hafid, bulan yang paling cepat mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad. Kita semua ini kan umatnya Nabi Muhammad nih. Kamu kepengen deket sama Nabi Muhammad, bulan PDKT-nya tuh, bulan pendekatan tuh, kayak kamu kalau misalnya gitu kan lagi seneng sama orang, kan kita ngedeketin nih gimana caranya biar orang itu jadi liatin kita gitu kan, biar kita pantas dilihat sama orang tersebut dan lain sebagainya. Kayak kamu misalnya baru-baru nikah tuh kan, kamu ngedeketin mertua kamu biar kamu disayang sama mertua selain kamu disayang sama suami, kan begitu tuh. Nah ini bulan yang paling enak buat ngedeketin umat kepada Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal tuh bulan lahirnya Nabi, bulan bi'tsahnya Nabi, bulan hijrahnya Nabi, bulan wafatnya Nabi Muhammad. Allah tuh kayak emang udah milih gitu bulan Rabiul Awal sebagai bulan kamu mengingat, mengenang, mendekati, berkenalan, mencintai, merindukan. Rabiul Awal. Bulan kamu memperbaiki hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sampai kelewatan. Jadi ada hal-hal yang kamu perlu perhatikan buat pendekatanmu kepada Nabi Muhammad. Apa aja? 3 hal. Ingetin ya, berapa hari lagi udah masuk soalnya. Nah teman-teman sekalian, 3 hal yang harus kamu lakukan di Rabiul Awal atau kalau bisa di 2 Rabiul Awal, Rabiul Tsani ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani nih kamu kerjain nih 3 hal ini nih sebagai pendekatanmu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Yang pertama, silakan periksa kembali sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad untuk kamu lebih fokus lagi mengerjakannya. Dan kalau saya bicara sunnah nih, saya tidak berharap bahkan kepada diri saya sendiri untuk bisa ngerjain sunnahnya Nabi yang gede-gede. Kita mudah angkat tangan deh nyerah. Nggak mungkin bisa kita nih buat ngerjainnya. Contohnya Nabi bangun malam sampai bengkak telapak kakinya. Nah kita udah nyerah aja udah nggak bakalan bisa ada kita mah. Betul? Udah nggak mungkin bisa. Nabi punya hati yang nggak pernah ngerti
hati membenci siapapun. Punya hati penuh rahmat kepada siapapun, bahkan kepada para pembenci beliau. Bahkan kepada orang yang menyakiti beliau, hatinya isinya rahmat kepada semua orang. Kita sanggup? Enggak. Kita enggak sanggup. Kita enggak sanggup. Mahma hawalna, kayak gimana pun kita berusaha, kita enggak bakalan bisa, teman-teman, punya hati kayak hatinya Nabi Muhammad kayak gitu. Innahu yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi Muhammad ingat Allah tiap waktu, enggak pernah lalai kepada Allah bahkan saat tidur beliau sekalipun. Kita bisa? Enggak bisa. Nyerah kita buat sunnahnya Nabi Muhammad yang besar-besar. Tapi masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, sanggup? Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri, sanggup? Keluar rumah baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sanggup? Makan dengan tangan kanan, sanggup? Makannya sambil duduk, jangan sambil berdiri apalagi berjalan, sanggup? Waktu kondangan sekalipun, sanggup? Sanggup dong. Gitu doang kok. Sanggup? Sanggup. Teman-teman saudara sekalian, itu yang coba kita usahakan. Ini di bulan Rabiul Awal, konsentrasi lagi. Iya nih, astagfirullah. Iya tuh pelajaran lama tuh, kadang-kadang suka kita abaikan. Kadang-kadang sampai nggak ngeh lagi gitu kan. Nggak ngeh lagi untuk bisa ngerjain hal-hal yang seperti itu gitu. Nah ini kita periksa lagi. Gitu ya, kita awalin, kita ingetin, pokoknya ingetin terus. Misalnya nih kamar mandi, keluar kamar mandi, tadi kayaknya keluarnya kaki kanan apa kiri ya? Masuk lagi dah, masuk lagi. Pastiin lagi, biar nanti, biar nggak tuman gitu, nggak kebiasaan. Iya kan ya, biar pokoknya diinget-inget gitu. Keluar kamar mandi kaki kiri, masuk, keluar kamar mandi kaki kanan, masuknya kaki kiri, makan, pegang makanan, pegang minuman, jangan pakai tangan kiri gitu. Hal-hal sunnah-sunnah yang kita bisa tuh kerjain, Doa-doa kecil, doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Masuk kamar mandi, rabbi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa'afani, kan begitu ya. Doa-doa yang biasa kita baca gitu kan. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Iya, itu saya nggak pernah dapetin sanatnya lah itu. Doa tidur tuh agak panjang. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh. Allahumma in arsalta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin, gitu ya. Allahumma aikidni fi ahabbi saati ilaik wastamilni bi ahabbil a'mali ilaik hatta tugarribuni ilaika zulfa wa tub'uduni an sakhatika bu'da. Gak apa. Orang ketiduran ustazah. Iya. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan yang sering saya ajarkan, mau tidur baca sholawat 10 kali, bangun tidur baca sholawat 10 kali. Yang pendek aja, gak usah dilaguin. Mau tidur, Allahumma sholli ala sayyid. Itu sih boro-boro 10. Separoh doang udah ketiduran kayaknya ya. Nah, baca tuh. Baca yang pendek ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu kan? 10 kali sebelum tidur, 10 kali ketika bangun tidur. Kemudian baca ayat kursi. Habisnya sholat, baca ayat kursi. Ketika masuk rumah, baca ayat kursi sebelum tidur, gitu ya. Itu juga hal-hal yang disunahkan
untuk kita lakukan. Sunnah-sunnah yang kecil-kecil kita coba amalkan, gitu kan ya. Yang insya Allah kita sanggup kerjain, kita kerjain. Ini bulan Rabiul Awal nih, kita periksa lagi nih sunnah-sunnah Nabi Muhammad nih, apaan aja nih yang mau kita pastikan dan juga yang mau kita tambahkan. Misalnya, oh yang ini belum nih, ada bismillah. Gitu kan ya, kita mulai terus kita jagain. Kalau bukan kita ngerjain sunnah Nabi, siapa lagi? Kita umat Nabi Muhammad. Itu adalah tinggalan Nabi Muhammad yang paling berharga, teman-teman, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin. Salah satu dari sunnahnya misalnya gitu ya, kita kerjain sholat duha 2 rakaat. Kita kerjain sholat witir 3 rakaat sebelum kita tidur. Dan itu sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Nabi Muhammad ketemu orang senyum, gitu kan? Salah satu dari bagian sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakin baca sholawat. Ayo nih kita niatin nih, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Tiap hari misalnya baca sholawat 100 kali. Udah gak usah nambah, 100 aja terus selama 2 bulan. Yang penting kamu bisa istiqomah. Selama 2 bulan aja dah. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Liatin tuh. Pasti ada hal-hal nambah dari dirimu dalam hubunganmu dengan Nabi besar Muhammad. Karena tiap kamu sholawat menabi itu kayak tiap kamu transfer sama orang. Walaupun sedikit-sedikit, kalau tiap hari kan lama-lama orang ngeh juga, siapa sih ini? Tiap hari transfer 10.000 sih, tapi tiap hari banget dah. Ngeh tuh orang. Siapa dia nih gitu. Demikian pula dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Kamu tiap hari sholawatan menabi 100 kali selama Rabiul Awal, selama Rabiul Tsani, pasti bakal jadi orang yang Nabi Muhammad ngeh sama kamu. Niat dengan sholawat tersebut waktunya bebas, pokoknya selama Rabiul Awal dah gitu kan. Selama Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bebas waktunya, terserah kamu. Kamu ngerasa senggangnya di waktu yang kapan gitu. Niatnya jangan yang kayak yang mudah-mudahan dikasih sehat, mudah-mudahan ini itu segala, jangan. Niatnya emang pendekatan sama Nabi Muhammad. Niatnya emang saya pengen deket sama Nabi Muhammad. Niatnya biar Nabi Muhammad liatin saya nih gitu. Baca tuh sholawat setiap hari 100 kali, setiap hari 100 kali. Misal gitu, kamu kepengen lebihan, setiap hari sih selama ini udah 100 kali nih Ustazah. Ya udah dah Rabiul Awal tambahin 300 misal. Terserah kamu. Atau kebanyakan tuh 100 kali. Saya mah ini aja deh Ustazah 50 kali dah. Setiap habis selesai sholat 10 kali, tiap habis selesai sholat 10 kali, 10 kali, 10 kali. Misalnya gitu ya. Jadinya sehari 50 kali. Boleh dah, terserah. Yang penting istiqomahin. Istiqomahin selama Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Insya Allah teman-teman, insya Allah. Ada dapatnya tuh, ada dapatnya pasti. Naik tuh pasti. Tingkatanmu dalam hal kedekatan dengan Nabi Muhammad. Insya Allah. Itu 2 hal. Kemudian yang terakhir, jangan tinggalin hadir majelis maulid. Yang kamu bisa hadirin. Ya, enggak harus semua majelis kamu hadirin, enggak. Banyak banget kan, kayak yang tadi saya sampaikan. Sekurangnya yang kamu bisa hadirin. Harus ada yang bisa kamu hadir. Misalnya saya sibuk Ustazah, saya kerja Ustazah, saya ada anak Ustazah, saya ini Ustazah, misalnya gitu. Ya nggak bisa hadir banyak-banyak, hadir deh gitu. 1, 2 gitu, apalagi Jakarta kan banyak. Nah tuh pilih deh tuh. Kalau misalnya gitu, kamu bukan orang Jakarta nih yang dengerin nih sekarang ini ada di daerah mana gitu. Harus ada yang kamu hadirin barang 1 majelis, 2 majelis gitu. Tapi nggak ada nih di daerah saya nih, nggak ada nih. Saya harus jalan 1 jam misalnya atau 2 jam gitu. Bismillah kamu bisa hadirin. Usahakan ada hadirnya di majelis maulid selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani ini teman-teman. Gitu. Nah kalau hadir, ada 2 hal yang kamu harus banget perhatikan. 2 hal harus banget kamu liatin. Kamu periksa benar-benar tuh 2 hal itu. Yang pertama, niat. Niat hadir maulid kamu tuh mau buat apa? Bukan sekedar mau gegayaan, bukan sekedar mau yang biar orang tahu saya ini sebenarnya solehah. Biar
tahu gitu orang kalau saya ini itu apa segala macem gitu. Jangan teman-teman, niat aja. Niatnya gini nih ya, pengen dilihat sama Nabi Muhammad. Selama ini ini bukan pertanyaan, gak usah sautin. Niatnya pengen dilihat sama Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih ya, selama ini kalau kita sendirian, sholawatan di rumah, ini itu, kita tuh kan gak yakin bahwa Nabi Muhammad pantas lihat kita. Ibu-ibu yakin gak kalau kamu adalah orang yang udah pantas dilihat sama Nabi Muhammad? Saya enggak. Saya nggak yakin siapa saya sampai Nabi Muhammad berkenan melihat saya gitu. Saya nggak yakin. Karenanya saya perlu buat hadir-hadir di majelis-majelis maulid. Iya sih saya yang bicara di majelis maulid tersebut, tapi saya belum tentu jadi seseorang yang Nabi Muhammad berkenan melihat saya. Siapa saya? Saya tahu siapa saya. Karenanya saya belum tentu. Karenanya saya perlu untuk hadir di majelis-majelis maulid. Sama halnya dengan dirimu. Kamu tahu saya tahu kamu. Kamu mungkin merasa punya cinta sama Nabi Muhammad, udah sholawatan sama Nabi Muhammad, udah ngerjain sunnah-sunnah Nabi Muhammad, belajar sedemikian rupa buat bisa kenal sama Nabi Muhammad, punya rasa hati sama Nabi Muhammad. Tapi kan itu kan dari sisi kamu. Nabi Muhammad mah kamunya kan belum tentu. Apalagi kalau kamu lihat, kamu ingat dosa-dosa kamu. Saya kalau ingat dosa-dosa saya, aib-aib saya, lalainya saya, kedurhakaan saya, hal-hal yang saya lakukan yang saya tahu Allah gak ridho pada saya. Sama halnya denganmu bukan? Kalau kamu ingat dirimu dengan segala bohong, ghibah, ngomongin orang, marahin orang, ngomelin suami, durhaka orang tua, berbagai macam hal yang kita udah lakukan di atas muka bumi ini. Yakin Nabi Muhammad mau menerimamu? Enggak teman-teman, enggak yakin. Saya enggak yakin Nabi Muhammad berkenan menerima saya. Enggak yakin, enggak yakin. Sampai kapan saya enggak yakin? Saya rasa sampai nanti kalau saya dipertemukan dengannya, baru saya bisa yakin. Tapi selagi saya masih ada di atas muka bumi ini, saya nggak pernah yakin. Saya nggak pernah yakin. Sama halnya denganmu juga bukan? Kita nggak pernah yakin jadi seseorang yang Nabi Muhammad berkenan menerima kita. Tapi yang pasti kalau rombongan tuh biasanya nggak ditolak. Makanya bulan Rabiul Awal saya cari rombongan. Saya datang ke rombongan-rombongan. Rombongan yang sedang mengucap salam bersama-sama kepada Nabi. Rombongan yang baca sholawat bareng-bareng sama Nabi, kepada Nabi. Rombongan yang nginget-nginget, ngenang-ngenang Nabi Muhammad. Ada ustazah cerita tentang Nabi Muhammad. Ustazah yang satu menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad. Ustazah yang satu baca doa maulidnya. Kan begitu. Di sana saya berusaha untuk ada. Biar ketika Nabi Muhammad memandang perkumpulan mereka tersebut, ada saya nyelip di antara mereka-mereka. Sehingga ketika Nabi memandang mereka-mereka, saya pun ikut dipandangnya sebagai humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Perkumpulan itu adalah perkumpulan orang-orang yang beruntung. Siapapun yang hadir bersama mereka, Allah akan menjadikan mereka beruntung juga. Mereka adalah perkumpulan yang dipandang sama Nabi Muhammad. Sehingga siapapun yang ada di sana akan juga dipandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kasih sayangnya. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi jagain niat. Niatnya bukan mau apa, bukan mau apa, akan tetapi mau cari Nabi Muhammad. Mau nyari Nabi.
Yang kedua harus kamu jaga adab. Adab. Adabmu di majelis tersebut, jagain. Ada berapa banyak orang kehilangan apa yang Allah berikan di sebuah majelis, nggak dapet apapun yang dibagiin di majelis tersebut karena dia nol, kosong adab di dalam majelis itu. Apalagi kalau sampai minus adabnya. Gimana tuh adab kepada apa? Adab kepada majelis. Teman-teman saudaraku sekalian, lagi baca maulid, jangan sibuk-sibuk sendiri. Sibuk selfie lah, sibuk update status lah, gitu kan? Adab kepada majelisnya, lagi baca sholawat, kamu malah ngobrol. Nggak pantas banget gitu. Lagi baca sholawat, ya ikutlah baca sholawat. Adab-adab majelis tuh kita jalanin. Makanya saya sarankan, kamu cari tahu nih majelis yang ini nih bacanya apa nih. Majelis maulid yang ini yang dibaca maulid apa nih. Kalau nggak tahu ya bawa aja semuanya. Kan palingan yang dibaca juga cuma itu-itu aja. Nggak mungkin undang-undang dasar, ya kan. Yang dibaca kan palingan itu-itu aja. Kalau nggak maulid Simtuduror, kalau enggak dia ulami, kalau enggak dibai, kalau enggak barzanji di sini ada juga ya. Kalau enggak syaraful anam, ya kan? Palingan itu-itu aja. Malahan kan kayak majelis-majelis kita jarang banget yang baca barzanji atau syaraful anam. Atau majelis-majelis saya kebanyakannya bacanya kalau enggak simtuduror, kalau enggak dia ulami gitu. Baca diba aja jarang-jarang kan begitu ya. Ah udah tuh kamu bawa aja tuh 3 maulid itu aja tuh. Simtuduror, dibai sama dia ulami. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah waktu pembacaan itu kamu ikutan baca. Biar sekaligus belajar juga caranya baca. Jadi kalau kamu baca di rumah juga bisa. Gitu kan enak tuh. Nah tuh biar kamu ikut serta, jangan sampai kamu nggak bisa gabung dalam rombongan tersebut itu gitu. Adabnya majelis kita jagain, dimanapun kita dapat duduk di situ. Udah nggak usah kayak yang saya harus duduk di depan, saya harus jadi tamu VIP. Mereka nggak tahu siapa saya harus kenalin diri saya siapa saya. Nggak usah begitu, nggak usah maksain. Gak usah maksain. Di mana kamu dapat duduk ya udah duduk di situ. Jangan sampai pangkum orang. Sempit banget sampai separuh kaki di pahanya orang lain. Jangan teman-teman saudaraku sekalian. Nah emang tempatnya cuman segitu-gitunya. Kamu kepengen hadir ya udah bismillah aja. Anggaplah kayak yang kalau kamu didudukin di belakang gitu kan, ya Allah ini baru di dunia udah kayak gini nih ya Allah, gimana di akhirat, kan enak tuh kayak gitu. Tapi ya Allah biar kata di belakang-belakang yang penting tetap masuk dalam rombongan, udah saya nggak apa-apa nih Allah. Saya udah cukup seneng ada di sini ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana saya kumpul barengan orang-orang soleh. Solehah di dunia ini kau kumpulkan pula di akhirat nanti kami bersama dengan orang-orang yang solehah. Itu jauh lebih bagus bagimu teman-teman daripada kamu berusaha sampai bisa akhirnya duduk di depan. Kalau perlu kenalan musahibul bait apalah segala macam kamu suap panitia. Cara macam apa itu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai akhirnya kamu bisa duduk di depan, kamu bisa duduk dengan rasa bangga karena di depan kamu ada risol, ada pastel, ada buah-buahan gitu kan. Kalau di depan kan suka ada kayak gitu ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, akhirnya malah kamu dapat begituan yang dari Nabi Muhammad kamu nggak dapat. Mau? Enggak. Jagain hati, jagain adab sepanjang di majelis tersebut. Saudaraku sekalian, yang hadir di majelis itu pemberiannya Allah, pandangannya Rasulullah tidak bergantung dari posisi duduk. Ini saya harus sampaikan nih.
Biar nggak jadi orang yang rebut-rebutan siapa yang paling bisa ada di depan gitu. Biar jangan sampai bangga-banggamu tuh terhadap hal-hal yang seperti itu gitu. Bahwa seneng bisa ada di depan karena bisa lihat gitu kan. Ya itu bonus aja. Jangan sampai kamu sebenarnya datang belakang tapi maksa untuk sampai bisa ada di depan. Apalagi dengan ngata-ngatain panitia lah. Marah-marah lah ini itu segala macem gitu. Yang akhirnya bikin kamu jadi bisa duduk di depan gitu ya, tapi dengan cara-cara yang nggak baik gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai itu terjadi padamu sebab sekali lagi ini pandangan Allah, syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perhatian sama yang ada di majelis tersebut, tidak berkait sama posisi. Sekali lagi saya sampaikan, tidak terkait sama posisi, terkaitnya sama hati. Hati kamu adanya di mana? Hati kamu ingatnya siapa? Hati kamu sedang bersama dengan siapa? Walaupun duduknya di pojokan, mana tas mesti dipangku pula, sempit, gak nyaman. Akan tetapi hatimu tersambung dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal hingga akhir. Air mata kerinduan mengalir dari kedua matamu itu mudah-mudahan pertanda bahwa kamu telah dipandang olehnya. Sekali lagi tidak urusan sama di mana kamu berada. Ada di tangga kah? Ada di bawah pohon jambu kah? Ada di dekat got kah? Dimanapun aja kamu ada teman-teman. Dimanapun aja posisi kamu. Masalahnya masalah urusan hati. Urusan hati. Itu ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa jaga adab. Insya Allah. Adab yang lain, adab kepada yang menyampaikan. Adab kepada yang menyampaikan, entah itu baca maulid, entah itu ceramah gitu kan. Karena ada sebagian majelis-majelis maulid yang nyampein nggak satu. Kayak di Al-Hawi kan banyak tuh. Kayak di luar Batang kan juga banyak tuh beberapa ustazah. Kamu hadir di sana sebagai orang yang nyari Nabi Muhammad. Sebagai orang yang senang dengerin orang bercerita tentang Nabi Muhammad atau bercerita menyampaikan pesan-pesan Nabi Muhammad. Ambil, dengerin dengan seksama, ambil yang terbaiknya jadi kelompok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fabasyir ibad. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba terkasih di sisiku. Siapa mereka ya Allah? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan kebaikan, senang mendengar kebaikan dan mengamalkan yang terbaiknya. Ambil yang bagus-bagusnya, amalkan dalam kehidupan, jadikan sebagai bekal. Bekal buat kamu menjalankan kehidupan, bekal buat nambahin cinta sama Nabi Muhammad SAW, bekal untuk kamu mendekati Nabi Muhammad, bekal buat kamu nginget-nginget Nabi Muhammad SAW. Ini yang udah hadir maulid berapa tahun, pasti teman-teman yang disampaikan guru-guru tuh udah jadi bekal tuh di pikiran kamu, sehingga kalau kamu ingat Nabi Muhammad, ingat apa yang disampaikan sama guru-guru kamu. Betul? Sampai kamu udah nggak inget lagi itu tuh kamu dengernya dari guru yang mana. Kalau kamu hadir di beberapa ustazah misalnya gitu, kamu udah nggak inget lagi gitu kan. Siapa yang pernah ngomong gitu ya? Kayak teman-teman kalau dengerin saya gitu kan, Habib Umar pernah bilang, Habib Kiai Haji Maimun Zubair pernah bilang, gitu kan ya. Habib Zain bin Smith pernah bilang, Habib ini pernah bilang, saya pernah baca di kitab ini pernah bilang. Kadang-kadang udah nggak ketahuan lagi siapa yang bilang gitu. Seorang ulama mengatakan, kan begitu? Karena memang itu semuanya jadi bekalan buat pikiran kita dalam rangka kita mengingat, mengenang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan banding-bandingkan para ustazah. Ingat, setiap ustazah yang menyampaikan punya ilmu masing-masing.
punya hikmah masing-masing, punya pengalaman masing-masing, dan punya berkah masing-masing. Ya, ini kalau kamu hadir di semua majelis yang ustazahnya banyak. Selebihnya, kalau kamu ngerasa kamu kurang cocok sama ustazah itu misalnya gitu, kamu hanya perlu untuk tidak hadir majelisnya. Paham? Tidak untuk kamu membanding-bandingkannya, apalagi kamu menceritakannya kepada orang lain opini kamu tersebut. Kamu hadir di majelis maulid itu adalah sebagai orang yang nyari Nabi Muhammad. Dari lisan para guru nyari Nabi Muhammad dengan kita bersolawat, membaca maulid bersama-sama, qiyam, mengucap salam kepada Nabi Muhammad bersama-sama. Kamu nyari Nabi Muhammad, bukan sebagai juri dari ajang ceramah para guru. Yang ini gak usah dengerin, ini gak enak nih. Ntar yang abis ini nih. Siapa kamu? Siapa kamu? Sampai sok-sokan menilai para guru. Mereka semua bisa nyampe ke atas panggung karena punya ilmu, teman-teman. Oke, yang satu lebih pintar dari yang lain, yang satu lebih mudah dicerna daripada yang lain, tapi semuanya masing-masing punya ilmu dan ilmu mereka jauh dari ilmumu. Beradablah. Hidupnya mereka pakai untuk menyampaikan ilmu. Beradablah kepada mereka. Hatimu jagain. Hatimu jagain. Jangan sampai suudzon akhirnya terhalang. Jangan sampai enggak akhlak akhirnya terhalang. Jangan sampai kamu enggak adab akhirnya terhalang dari semua pemberian-pemberian yang Allah hendak bagikan kepada hamba-hambanya di perayaan-perayaan maulid itu. Adab kepada yang menyampaikan. Ketika disampaikan dengerin. Tapi saya udah tahu nih cerita ini. Ya dengerin. Biasa aja kan orang nyampein berulang-ulang. Teman-teman saudariku sekalian, guru saya, Babah Ummu Salim, waktu saya mondok di Tarim dulu, sering sekali menyampaikan har berulang-ulang. Saya hafal 4 tahun setengah saya bersama dengan beliau. Itu membuat saya hafal, cerita-cerita beliau saya hafal, pembahasan-pembahasan beliau, teman-teman saya sekalian. Pernah ada waktunya gitu, saya lagi duduk sama temen sebelah saya, terus Babah nyeritain hal yang udah sering banget saya dengar, sering banget. Sama halnya kalau teman-teman lama ngaji di tempat ini juga pasti sering mendengarkan saya bercerita juga berulang-ulang. Ada di antara cerita-cerita itu yang udah pernah kamu dengar, kan gitu ya? Karena kan mungkin ada orang-orang baru yang baru dengar. Karena ya saya ulangin, dan yang diulang pun yang udah pernah dengar juga kan mengingatkan kembali cerita-cerita tersebut. Abis selesai majelis, saya tuh sempat kayak di hati saya kayak yang, Babah nih sering banget ya cerita ini gitu. Kayak berulang-ulang banget gitu cerita ini. Teman saya nyaut gitu. Salah satu dari orang yang punya adab luar biasa, jauh lebih di atas saya. Dia bilang kayak gini, Kak, pernah kepikir gak sih Kak? Kadang-kadang Hubabah tuh nyeritain sesuatu yang berulang-ulang. Saya bilang, saya baru aja ngerasain kayak begitu tadi. Karena cerita yang itu kan Hubabah udah sering banget tuh nyampein. Terus teman saya bilang gini, saya tuh tadi mikir kayak gitu Kak. Terus saya bilang gini, astagfirullah. Emang sih Hubabah nih cerita berulang-ulang. Tapi udah kamu amalin belum? Saya dengerin dia ngomong kayak gitu kayak yang, iya ya. Ada berapa banyak hal-hal yang kita udah tahu persis bahkan dari sejak kita TK, teman-teman. Kayak urusan doa keluar masuk rumah misalnya, urusan doa keluar masuk kamar mandi misalnya, urusan doa bangun tidur mau tidur misalnya, urusan doa sebelum sama sudah makan misalnya. Tapi siapa di antara kita yang nggak makan kecuali sudah selesai membaca doa dan sesudah selesai makan pasti kita baca doa. Siapa di antara kita yang tidak ada satu kali makan pun kecuali baca doanya? Siapa di antara kita? Dan apakah kamu sekarang sedang menjalankan sunnah itu atau tidak? Ada banyak guru-guru, ustadz, ustadzah menyampaikan hal yang mungkin diulang-ulang. Kamu udah tahu, akan tapi tanyakan kepada hatimu, sudahkah kamu amalkan? Karena terkadang kamu mendengar
mendengar. Akan tapi kamu hanya mendengar dengan telinga zahirmu, tidak sampai kepada telinga batinmu. Itu satu. Sama yang kedua, kita nggak pernah tahu hidayah Allah tuh kapan datangnya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin di kali ke-25 kita mendengarkan hal itu, Allah bersamaan dengan turunkan hidayah, membuatmu dapat mengamalkannya sampai seumur hidupmu. Kamu nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita dengerin nih, baca sholawat sebelum tidur 10 kali, baca sholawat sudah bangun tidur 10 kali. Kita udah dengar, kamu udah dengar yang keberapa kalinya. Tapi kamu nggak pernah tahu ketika kamu mendengarkan di kali yang keberapa, hidayah itu turun kepadamu, turun tepat di hatimu, membuat Allah menuliskan kamu tidak akan pernah meninggalkannya sejak hari itu sampai kamu meninggal dunia. Bisa jadi. Maka hargai setiap ilmu yang sampai kepadamu. Jangan pernah meremehkan itu. Meskipun berulang-ulang kali kamu mendengarnya. Satu, karena bisa jadi kamu mendengarnya berulang-ulang tapi kamu belum mempraktekannya. Yang kedua, kamu gak pernah tahu kapan saatnya Allah menurunkan hidayah kepadamu. Sehingga membuat kamu dapat mengamalkannya di semua sisa waktumu. Maka setiap kali mendengarkan kebaikan-kebaikan disampaikan, sampaikan pada dirimu, wahai hati, mari kita meniatkan untuk mengamalkannya mulai saat ini hingga saat ajal menjemput nanti. Gitu. Kamu datang di majelis-majelis maulid, jaga adab kepada siapapun yang menyampaikan, penuh hormat, penuh cinta kepada mereka, doakan. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sebab mereka adalah cahaya-cahaya yang kita punya di negeri kita ini. Kan begitu ya? Nah, kemudian yang terakhir, adab kepada semua yang hadir. Adab kepada semua yang hadir. Bu, kamu panitia atau bukan panitia, tapi semua yang hadir itu adalah tamunya Nabi Muhammad. Kalau kamu panitia, kamu pernah nggak kedatangan tamunya orang tuamu? Tentu kamu di saat kedatangan tamu orang tuamu, kamu harus memperlakukan dia dengan lebih baik, bahkan lebih daripada ketika kamu kedatangan tamu kamu. Kenapa? Sebab yang datang bukan tamumu tapi tamu orang tuamu. Atau tamu gurumu misalnya. Tentu kamu akan memuliakan dia, bukan? Lebih daripada saat kamu kedatangan tamu kamu sendiri. Kamu harus tahu di majelis maulid yang datang adalah tamunya Nabi Muhammad. Jangan semena-mena. Jangan galak-galak panitia. Ini pesan kepada panitia. Kalau kamu kiranya, aduh ustazah habisnya gak tahan, ustazah gak sabar saya. Jangan jadi panitia. Atau kamu jadi panitia yang gak usah ngadepin orang aja. Ya kan ya? Udah tuh, panitia yang bagian naroin apa kayak gitu. Panitia yang bagian, yang lain pokoknya yang gak ketemu orang. Daripada orang harus susah hati karena ngadepin omelan kamu. Yang lagi ada masalah dalam rumah tangga. Kamu lampiaskan kepada tamu-tamunya Nabi Muhammad, macam apa itu? Adab macam apa itu? Ya. Jadi segenap panitia, semua yang datang adalah tamunya Nabi Muhammad, beradablah kamu kepada mereka. Kamu nggak tahu, bisa jadi karena perlakuan baikmu kepada mereka, Nabi Muhammad berkenan memandangmu. Namun bisa jadi juga karena kamu kasar kepada salah satu di antara mereka yang ternyata dia punya nilai di sisi Nabi Muhammad. Kamu malah justru terhalang dari pemberian Nabi Muhammad hanya karena tidak adabnya kamu kepada mereka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan yang bukan panitia juga, saya sangat pesankan semua yang hadir adalah tamu-tamunya Nabi Muhammad. Yang baik tamunya Nabi. Kak, Bu, Dek, Nak. Kamu duduk sama mereka gitu kan. Yang baik.
Jangan sampai ada orang nih mau duduk situ kamu langsung lebar-lebarin duduk. Kamu langsung taruhin. Bu jangan di sini Bu, jangan di sini Bu. Kenapa gitu soalnya gitu? Nanti saya sempit gitu kan. Jangan gitu. Jangan gitu. Dah yang enak aja. Sebelah kamu ibu-ibu tua gitu kan. Nah udah alhamdulillah. Siapa tahu gara-gara dia kamu diterima di sisi Nabi Muhammad. Siapa tahu gara-gara dia, kita nggak pernah tahu teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Gara-gara siapa kita dilihat sama Nabi Muhammad. Maka sekali lagi beradablah kepada siapapun yang hadir di majelis maulid tersebut. Insya kalau ada dibagi-bagiin apa-apaan yang sifatnya duniawi, airkah itu, makanankah itu, ya kan? Dah itu lebih baik kita dahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Jangan berebut-rebutan, jangan dorong-dorongan. Kita datang dengan khidmat, kita keluar dengan syafaat. Insya Allah. Kita datang membawa cinta, kita keluar dengan membawa cinta yang sudah terbalas. Insya. Kita datang bawa rindu, pulang bawa tiket kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat menghadiri sekaligus juga meramaikan, sekaligus juga merayakan maulid baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari-hari menjelang nanti ya. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.